Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kita akan lanjutkan tafsir dari surat Al-Asyr, Alam Nasrah. Kita akan masuk di ayat yang kedua. Firman Allah di ayat 1, Alam nasrah laka sodrok. Bukankah kami yang telah melapangkan dadamu atau menenangkan hatimu. Wa wada'na angka wizrok. Ini ayat kedua ya. Dan kami yang telah meletakkan darimu dosamu, atau kami yang telah mengampuni dosa-dosamu. Qad yaqulu qailun, kadang ada orang yang berkata, inna bainal jumlataini tanafuru atau tanafiru. Antara dua ayat ini terjadi tanafur. Tanafur itu bertentangan dari sisi bentuk kata-katanya. Al-jumlatul ula, untuk ayat pertama, fi'lun mudhari'un, berupa fi'il mudhari', nasrah. Nasrah ini fi'il mudhari', kata kerja sedang. Wasaniyatu fi'lu madin, sementara yang kedua, ayat kedua, fi'il madi, kata kerja lampau. Padahal di sini pakai wawu. Dan mestinya harus sama. Kalau di sini kata kerja sedang, di sini juga harus sedang. Mestinya seperti itu. Sehingga ada orang yang mempermasalahkan bentuk kata atau ayat di sini. Kenapa ayat 1 itu kata kerja sedang dan ayat 2-nya lampau. Lakinna, kata beliau, binaun ala takriri alladzi qultu, tetapi di dua ayat ini sebagaimana yang telah kami tegaskan. Wa huwa anna alam nasrah, yaitu ayat pertama alam nasrah, walaupun ini bentuknya kata kerja sedang, fi'il mudhari, bimakna qad sarahna, maknanya qad sarahna. Karena kaidah kalau bentuk mudhari' diawali nafi seperti ini, peniadaan, maka ini bermakna telah, bermakna lampau. Sehingga di sini mengartikannya, bukankah kami yang telah, bukan yang sedang. Bukankah kami yang telah. Nah, sehingga di sini kalau ini diartikan lampau, yakunu atfun wa wada'na atfuhu ala nadhirihi wa masilihi. Sehingga kalau di sini sudah diartikan lampau, maka penggabungan di sini itu sudah penggabungan yang seimbang dan yang semisal. Karena di sini walaupun bentuknya sedang itu dimaknai bermakna telah, karena didahului oleh lam, huruf nafi, yaitu lam. Ini pembahasan dari sisi susunan bahasa. Sekarang maknanya, wa wada'na, dan kami yang telah meletakkan angka darimu wizroka, dosamu.
Wada'nahu ai torohnahu. Wada'na kami letakkan, maksudnya kami lemparkan. Nah, kami lemparkan. Wa afauna dan kami maafkan. Dosa-dosamu kami lemparkan, penegasan ya, dan kami maafkan. Wa samahna dan kami rela, kami relakan. Nah, wa tajawazna dan kami lampaui, tidak kami hitung, tidak kami hirau, jadi langsung sudah dilampaui angka darimu. Nah, apa yang dilampaui? Wizroka ai ismuka, dosa-dosamu oleh Allah dilempar, dimaafkan, nah, direlakan dan dilampaui. Alladzi angqadha dhahrok, yang dosamu itu telah memberatkan punggungmu, yakni angqadahu wa alamahu, yaitu memberatkan dan menyakitkan. Alam, menyakitkan. Li'anna dhahra, karena punggung, huwa mahallul hamali, karena punggung itu adalah tempat untuk membawa beban. Nah, fa idza kana hunaka hamlun yad'abu dhahra fa id'abu ghairihi min babi aula. Kata beliau, kalau punggung saja itu merasa berat dan sakit karena beban dosa, nah, maka anggota badan lainnya itu akan lebih berat lagi. Nah, jadi oleh Allah langsung diambil dari yang paling berat, itu pun sudah diampuni, dimaafkan. Li'anna aqwa adwin, karena anggota badan yang paling kuat, fi a'dha'ika, di dalam dirimu, dalam badanmu, lil hamli huwa adh-dhahru, untuk membawa beban itu adalah punggung. Anggota badan paling kuat itu untuk membawa beban adalah punggung. Wanzur, dan lihatlah, lil farqi baina antahmila kisan ala dhahrika au tahmiluhu baina yadaika. Nah, bainahuma farqun. Seperti kalau orang bawa pakaian di punggung, taruh punggung, dengan di tangan, maka akan terjadi perbedaan. Yang di punggung mungkin tidak terasa, tapi di tangan itu akan terasa. Fal makna, maka makna dari wawadokna angka wizrok, annallaha ghafara, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni. Lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengampuni Nabi sallallahu alaihi wasallam wizrahu, dosa-dosanya, wa khati'atuhu wa khati'atahu, dan kesalahan-kesalahannya. Hatta, sampai beliau itu bagia maghfuran lahu, sampai beliau itu kondisinya maghfur. Apa maghfur? Dimaafkan. Dan ini kondisi terbaik, sehingga kondisi bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala, maghfur, diampuni oleh Allah. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah mengatakan, inna fatahna laka fathan mubina, sesungguhnya kami telah membuka atau memberi kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang jelas. Fatu Mekah ya. Untuk apa itu? Liyaghfirallahu laka, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Ma taqaddama min dzambika,
apa yang telah lalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Surah Al-Fat ayat 1 dan 2. Wa qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqumu al-laila wa yatilul qiyam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di malam hari dengan berdiri yang panjang. Hatta tatawarrama qadamahu, sampai membengkak, atau tatafattar, atau sama ya, sampai bengkak kaki beliau, mungkin darahnya turun ke kaki karena lamanya berdiri. Qila lahu, maka dikatakan kepada beliau, atasna'u hadza, kenapa engkau lakukan ini? Wa qad ghafarallahu laka, sungguh Allah telah mengampuni dosamu, ma taqaddama min dzambika, apa yang telah lalu dari dosa-dosamu, wa ma ta'akhkhara, dan yang telah lalu, apa yang akan datang. Faqala, maka Rasul menjawab, afala akuna abdan syakura, bukankah aku ini berusaha untuk menjadi hamba yang bersyukur. Artinya saking gembiranya begitu, saking bahagianya dan saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk ibadah yang paling tinggi, ketika ibadah itu didorong oleh kecintaan. Seakan-akan melihat Allah, dan ini namanya muhsin, orang yang ihsan. Bagaimana orang ihsan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anta budallaha ka'annaka tarah, ya. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Itu ihsan. Apa bisa? Itu bisa dilakukan, karena Rasul tidak akan menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Hanya saja bagaimana caranya orang itu akan beribadah seperti melihat Allah ketika orang itu memang benar-benar kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, melalui dengan mempelajari ayat-ayatnya, baik ayat kauni maupun ayat syar'i, dengan mempelajari asma Allah, nama-nama Allah al-husna, sifat-sifat Allah yang sempurna, dan perbuatan-perbuatan Allah. Maka nanti kita upayakan bisa membaca kitab syarah al-asmaul husna, ya, untuk mencapai itu tadi, kondisi ibadah tertinggi. Bisa ibadah seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul asyik gitu, ibadahnya asyik. Namanya asyik itu keluar itu berat. Keluar dari sholat, melepaskan diri, bisa dari sholat, itu yang berat. Tidak seperti kita mungkin malah kepinginnya apa? Segera keluar dari sholat, malah resah sumpek ketika sholat. Itu berbalik dari tuntutannya, dari yang semestinya sholat itu menjadi penyejuk jiwanya, sebagaimana hadis yang sudah lalu, waju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan penyejuk hatiku itu dalam sholat. Jadi ketika merasa dekat dengan Allah itu, munajat dengan Allah itu dalam sholatnya. Begitu pisah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lihat dunia itu di luar sholat itu kebanyakannya nyumpeki kayak gitu. Banyak kabut-kabut yang membuat hati itu
gelap. Nah, sehingga ketika hati banyak kotornya, muncullah kegelisahan-kegelisahan, keresahan-keresahan. Itu dihilangkan lagi dengan balik sholat. Sehingga Rasul mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, mari kita istirahat, kita tenangkan jiwa kita bis sholah, dengan sholat. Nah, ini sampai seperti ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai mungkin kalau kita mengatakan mudorot ya pada badannya sampai bengkak seperti itu. Walaupun kita lihat zaman sekarang kan banyak orang muslimin kakinya bengkak. Ya. Tapi itu bukan karena lama sholat, karena kebanyakan makan ya. Orang-orang sekarang banyak kakinya bengkak karena kenapa itu? Kolesterol. Nah. Kenapa kok sampai seperti itu? Itu disebabkan karena pola makan yang tidak mencocoki sunnah Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pola makan yang benar itu, yang tidak memudaratkan pada badan itu, liyukimna solbahu. Makan itu sebatas bisa menegakkan punggungnya. Nah, sebatas bisa menegakkan punggungnya. Artinya kalau punggung sudah tegak, itu sudah. Artinya batasan hajat orang ketika makan itu. Nah, ketika melampaui hajat, melampaui batas, itu bahaya. Bahayanya tadi tersimpan lemak-lemak yang bisa menyumbat darah dan seterusnya. Nah, sarafnya tersumbat. Nah, info-info tidak bisa masuk dari otak dari hati ke seluruh badan. Sehingga tangannya berhenti, mati sebelah, kakinya mati sebelah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada kantong yang lebih jelek yang diisi manusia selain perutnya. Makan itu sekedar beberapa suap saja bisa menegakkan punggungnya. Kalau memang terpaksa, kata beliau, karena sangat nafsunya, itu sulusun li ta'amihi, sepertiga diisi makanan, wa sulusun li syarabihi, sepertiganya minuman, wa sulusun li nafasihi, dan sepertiganya untuk nafas. Juga Allah mengatakan, kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minum jangan lebih. Mana tadi lebihnya? Melampaui hajatnya. Dan itu benar-benar dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, itu tidak pernah. 2 hari berturut-turut kenyang itu tidak pernah. Nah, kalau kita kan bahkan tidak pernah lapar ya sepanjang hari, kecuali puasa. Di luar puasa kita setiap hari itu seringnya juga Rasulullah dan keluarganya itu tidur kondisi lapar. Orang terbaik, makhluk terbaik, manusia terbaik, itu kondisinya seperti itu. Itu bukan kondisi kritis. Itu kondisi terbaik yang dipilih Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW kalau mau, kata beliau, Gunung Uhud ini bisa saya jadikan emas kalau aku mau. Tapi beliau memilih kondisi yang terbaik seperti itu. Kebanyakannya itu lapar. Dan itu sehat, dan itu contoh. Cuma kita butuh kesabaran, butuh latihan. Lapar dikit sudah sedih, sudah resah hatinya, prihatin, jiwanya sedih. Enggak apa-apa, orang-orang terbaik dulu, bahkan orang terbaiknya seringnya lapar.
sampai diganjel perutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Rasul saja, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering seperti itu, diganjal perutnya. Nah, idan ini tadi membahas tentang bengkak kakinya ya. Bedanya orang dahulu, salaf dahulu dan orang-orang sekarang sama-sama kakinya bengkak. Sampai Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah di dalam kitab di dalam kitab apa itu? Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, beliau membawakan riwayat-riwayat, kalau kamu tanya kepada penghuni kubur apa sebab kematian kalian, 90% mereka akan menjawab karena kenyang, karena pola makan yang tidak benar. Nah, dan sekarang pun kalau kita data, orang banyakkan di rumah sakit itu juga karena itu, penyakit dalam yang disebabkan karena pola makan yang salah. Kok salah, kenapa? Karena itu mengikuti nafsunya, sehingga banyak anak-anak muda umur 25, umur 20 sudah stroke, sudah berjalan sebelah, sudah miring. Nah, itu karena sudah kerja, dapat uang, banyak uang, apa yang dimaukan dia turuti, dia loss. Ya bahaya itu tadi. Di dunia ini ketika orang itu melakukan sesuatu di luar hajat, itu bahaya. Nah, apapun manusia melakukan di dunia ini di luar hajatnya, itu bahaya. Nah, naik motor saja itu sudah diukur, kalau di dalam kota jangan lebih dari 40 ya. Kenapa kok dibatasi 40? Bahaya nanti, karena ramai banyak orang. Idzan kesimpulannya, ini cerita Rasulullah SAW yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Kondisi beliau ibadahnya seperti itu, puncak, nggak bisa ada yang bisa niru. Ada seorang sahabat yang masih muda berdiri di samping Rasul, itu pun ngeluh, aku ingin melepaskan diri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam lama kalau sholat. Lamanya itu Rasul bukan gelisah, tapi tadi karena asyiknya. Idzan maghfiratul dzunubi, kesimpulannya bahwa pengampunan dosa, al-mutaqaddimatu wal mutaakhiratu sabitatun bil Qur'ani was sunnah. Jadi pengampunan dosa, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, itu ada, terjadi berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wahada, dan ini pengampunan dosa yang telah lalu dan yang akan datang ini, min khosaisir Rasul alaihi salatu wassalam, termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ahada minan nasi, tidak ada manusia, yughfaru lahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, tidak ada seorang pun dari manusia yang diampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang, illa ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali beliau saja. Amma ghairuhu, adapun selainnya, selain beliau, fayahtaju ila taubatin minadz-dzambi, kalau yang lain selain beliau itu pengampunan dosa itu masih membutuhkan taubat. Nah, butuh taubat. Dan Rasulullah SAW pun banyak taubat. Di dalam riwayat hadis beliau membaca astaghfirullah wa atubu ilaik 70 kali sehari. Dalam riwayat lain 100 kali dalam satu majelis.
Sekali duduk Rasulullah dihitung oleh sahabat itu sampai 100 baca astagfirullah wa atubu ilaih. Padahal kondisinya tadi. Wa qad yaghfirullahu lahu subhanahu wa ta'ala biduni taubatin. Walaupun ada terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa tanpa taubat. Madu nasyirki selama dosanya itu bukan atau tidak sampai kepada dosa syirik. Lakinna Rasul alaihi salatu wassalam, adapun kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, najzimu, kita pastikan bi annahu qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kita pastikan bahwa beliau itu diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Walihadza qala, sehingga Allah mengatakan wa wada'na angka wizrak, dan kami telah mengampuni dosa-dosamu yang akan memberatkan punggungmu. Jadi dosa itu menjadi beban di punggung, atau seperti orang yang menggendong bahan bakar untuk membakar dirinya. Fa in qala qailun, kalau ada orang mengatakan hadhil ayatu wa ma saqaqnahu syahidan laha, ayat ini, nah, yang kami bawakan ini yaitu wa wada'na angka wizrak, itu menjadi dalil atau menjadi pendukung yadullu ala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qad yadnubu, fahalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yadnubu, menunjukkan bahwa Nabi itu berbuat dosa. Apakah seorang Nabi itu berbuat dosa? Nah, mungkin selama ini kita mendengar Nabi itu maksum. Apa maksum? Selamat dari dosa. Nah, tapi maksum artinya terjaga. Fal jawabu na'am, jawabannya betul, Nabi itu bisa jadi atau bisa saja terjerumus dalam perbuatan dosa. Wala yumkin an nuraddur nususa, tidak mungkin kita ini membantah nas. Tadi diampuni itu apanya, gitu kan? Ya. Allah mengampuni, apanya yang diampuni? Dosanya. Oh, berarti Rasul itu punya dosa. Kita tidak mungkin membantah dalil nas limujarradi an-nas tab'ida wuku adzambi minhu sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mungkin membantah nas sekedar kita menganggap tidak mungkin Nabi itu berbuat dosa, itu tidak mungkin. Nah, ini yang statement ini yang kurang pas. Nah, wa nahnu la naqulu sya'nu, kita tidak mengatakan seperti itu. Kita tidak mengatakan Nabi itu tidak berbuat dosa. Ala yadhnabu al-insan, namanya manusia itu pasti terjatuh pada perbuatan dosa. Bal asya'nu ayyufirullahu ayyufara lil insan, masalahnya adalah tentang pengampunan Allah pada manusia. Hadza huwal muhim, maka ini yang paling penting. Jadi yang paling penting adalah bagaimana orang itu bersih dengan cara diampuni dosa-dosanya, ayyaghfira lahu. Amma alla yaqa'u minhu dzambu, adapun orang itu tidak terjatuh pada perbuatan dosa, itu tidak mungkin.
Kenapa? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Jadi ada dua, orang yang berbuat salah, ada yang bertaubat dan ada yang tidak. La budda min khati'atin, maka pasti namanya orang itu jatuh pada perbuatan dosa. Lakinna hunaka asyaun la yumkin, tapi di sana ada dosa-dosa yang tidak mungkin antaqa'a minal anbiya. Hanya saja juga ada dosa-dosa yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi. Mithlul kadbi wal khianati, seperti perbuatan dosa dusta, bohong, khianah. Ini tidak mungkin nabi berbuat bohong dan khianat. Fa inna hadza, karena dua ini la yumkin an yaqa'a minhu, tidak mungkin dilakukan oleh nabi itlaqan, secara mutlak. Li'anna hadza law furida wuku'uhu, karena kalau ini sampai terjadi, nabi dusta, nabi khianat, lakana ta'nan fi risalatihi, itu akan mencacati risalahnya, akan mencacati risalahnya, tidak murni lagi dari Allah. Nah, wa hadza syai'un mustahilun, maka ini adalah perkara yang mustahil nabi itu berdusta. Kalau orang menuduh nabi berdusta itu banyak. Semua orang yang membuat ajaran baru dalam Islam itu berarti menuduh nabi itu dusta. Ya, ahlul bid'ah itu menuduh nabi dusta, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, Imam Madinah. Beliau mengatakan, manistahsana, barang siapa yang menganggap baik ajaran yang dia bikin, yaraha bid'atan hasanatan, dia bilang itu bid'ah hasanah, faqad za'ama, sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW khianah, berarti dia telah menuduh Rasulullah SAW khianah, menyembunyikan ajaran yang dia bikin. Rasul tidak melakukan ini karena disembunyikan, padahal ini kebaikan. Itu menuduh Rasul khianah. Maka jauhilah bid'ah, jauhilah semua amalan yang tidak diajarkan oleh Rasul, karena walaupun dikerjakan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya, itu pun tertolak, tidak berguna, bahkan berbahaya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, barang siapa yang beramal yang tidak datang dari kami, maka itu tertolak dan berbahaya, bisa masuk neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna likulli muhdatsatin bid'ah, semua ajaran-ajaran baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua kebid'ahan itu menyesatkan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua ajaran-ajaran sesat itu akhirnya ke neraka. Nah, jadi asalnya dosa ini tidak akan ada pada Rasul, yaitu dusta dan khianat. Adapun yang nuduh Rasul sallallahu alaihi wasallam khianat itu banyak, baik secara langsung terucap ataupun lisanul hal. Apa lisanul hal? Kenyataannya tidak ngomong, tapi dia membuat ajaran-ajaran baru. Nah,
Wasafsa fil ahlak, dan Rasul terlindung dari ahlak yang buruk. Minaz zina, yaitu dari zina. Semua Rasul, sampai misalnya istrinya siapa? Nabi Lut. Ya, istrinya siapa lagi? Nabi Nuh. Nah, mereka itu walaupun dikatakan khianat, istri-istri Nabi itu bukan dalam masalah agama, bukan dalam masalah kehormatan, tapi khianat dalam masalah agama. Wasabihahu, dan yang semisal. Perbuatan zina, perbuatan keji, jelek itu terhindar dari para nabi. Hadza aidon mumtaniun, yang seperti ini terhindar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu yunafi aslur risalah, karena zina dan yang semisalnya itu bisa meniadakan dasar dari risalah. Farrisalatu, maka risalah atau kerasulan atau apa yang dibawa oleh Rasul, innama wujidat, diturunkannya risalah itu litatmimi makarimil ahlak, diturunkannya risalah itu dalam rangka menyempurnakan akhlak. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu, saya ini diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, falhasil, maka kesimpulannya, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ini hasil maksudnya di sini kesimpulan tafsir ayat yang kedua, wa wada'na angka wizrak alladzi angqadha dhuhrak, kami telah mengampuni dosa-dosamu dan yang memberatkan punggungmu. Falhasilu annallaha subhanahu wa ta'ala wada'a an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wizrahu. Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa baina anna hadzal wizra qad anqadha dhahrahu, karena dosa yang beliau terjatuh padanya itu bisa memberatkan punggungnya. Ai angqadahu, memberatkan, wa'at abahu, dan bikin capek. Nah, wa idza kana hadza wisrur Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dosa Nabi yang ringan seperti itu oleh Allah dikatakan memberatkan punggungnya, nah, fakaifa bi auzari ghairihi, bagaimana lagi dengan dosa-dosa selain beliau, dosa-dosa selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita-kita ini. Nah, auzaruna takuddu zuhuruna, dosa-dosa kita pasti itu memberatkan punggung kami. Watangkiduha watatibuha, memberatkan dan mencapekkan. Artinya tidak berkurang nanti tanggung jawabnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita merasakan seperti itu, sehingga dengan merasakan seperti itu akan berupaya untuk membersihkannya dengan selalu membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tuba, berbahagialah orang ketika menghadap Allah nanti mendapati kebanyakan tulisan bukunya itu astagfirullah, astagfirullah. Tuba, kata Rasul. Nah, kita ini pasti terbebani dengan dosa-dosa itu dan capek punggung-punggung kami.
walakin ka'annana lam nahmilu syai'an, tetapi seakan-akan kita itu enggak merasa ada beban sedikit pun. Nah, itu kenapa? Kenapa orang-orang yang banyak berbuat dosa merasa tidak punya beban? Kata beliau, wa dzalika lidhafi imanina. Hal itu disebabkan karena lemahnya iman kita. Wa basiratina, dan lemahnya basirah kita. Basirah itu lebih dalam dari ilmu. Kalau saya ditanya apa ini di depan saya, ini laptop, tapi saya kan tidak tahu isi rangkaian di dalamnya itu apa saja namanya, tidak tahu saya. Tapi kalau saya tahu sampai dalam-dalamnya, terdalam, itu namanya basirah. Nah, ini juga menuntut kita untuk senantiasa selalu menguatkan, meningkatkan. Karena iman itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa lusuh, kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya meminta kepada Allah untuk selalu diperbarui lagi imannya dengan ngaji seperti ini. Itu dalam rangka untuk ngecas, kalau baterai itu harus selalu dicas. Baterai aja sehari dicas kadang 2 kali ya. Nah, ini ngajinya seminggu sekali. Nah, dicasnya. Nah, lah di luar yang merusak iman itu banyak. Seperti yang dirasakan oleh siapa? Hanzalah. Ya, Hanzalah ketika keluar jalan-jalan ketemu Abu Bakar. Kata Abu Bakar, "Kaif halukum ya Hanzalah?" Alhamdulillah, Hanzalah nifaq. Hanzalah ini munafik. Allahu Akbar, kata Abu Bakar. Kenapa bilang seperti itu? Saya kalau duduk di depan Nabi itu bisa melihat surga seperti di depan mata saya, bisa melihat neraka seperti di depan mata saya. Tapi begitu keluar lihat anak, istri, dunia, hilang itu semua. Waduh, saya juga merasakan seperti itu. Ayo kita ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, cerita ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh beliau dikatakan, ya Hanzalah sa'atan, ya wahai Hanzalah, ya sa'atan. Kita harus seperti itu, memang namanya di dunia kita harus keluar ke sana, iman turun, kita balik lagi ngaji, sholat. Nah, kalau kamu bisa mengkondisikan dirimu seperti ketika duduk di depanku, ya, maka malaikat akan turun nyalami kamu. Nah, kayak gitu. Ini ya pelajarannya bagi kita sangat penting. Nah, sehingga kita harus seperti ini, dikuatkan imannya, wa basirahnya dikuatkan. Nah, dengan ini kita akan merasakan wa kasratu ghaflatina, dan itu disebabkan karena kita terlalu banyak lalai, terlalu banyak alasan. Waktunya taklimnya dibuat nomor belakangan, setelah itu kalau nggak capek katanya. Dia lebih mendahulukan dunia karena memang itu ujian manusia. Bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tuhibbunal ajilah, bahkan kalian itu lebih mencintai yang segera-segera. Wa tadharunal akhirah, dan kalian melalaikan tentang akhirat. Orang-orang yang lalai adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia dan menuruti hawa nafsunya. Fa amma man tagha, kata Allah, adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mementingkan kehidupan dunia,
Apa kata Allah? Fa innal jahima hiyal ma'wa. Na'udzubillah. Nas'alullaha an yu'amilana bil afi. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita dan memaafkan kita. Nah, di sebagian asar disebutkan, nah, annal mu'min, ini loh sifat orang mukmin yang wajib kita tiru, wajib kita berusaha seperti ini. Annal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin, idza adnaba dzamban, kalau terjatuh pada satu perbuatan dosa, sara indahu kal jabali, maka dosa itu harus dirasakan seperti gunung fauqa ra'sihi, yang ada di atas kepalanya. Wa innal munafiqa, dan adapun orang munafik, idza adnaba dzamban, kalau melakukan suatu dosa, sara indahu kadubabin, dosa itu seperti lalat. Waqa'a ala anfihi, yang apa namanya, hinggap di hidungnya. Faqala bihi, maka dia melakukan dengan tangannya hakadha, dia tepis begitu saja dengan tangannya. Nah, yakni annahu la yahtamu, maksudnya dia tidak ngefek, tidak ada rasa sedih, tidak merasa itu beban. Nah, tidak susah. Fal mu'min tahimmuhu khotoyahu, adapun orang mukmin itu sangat gelisah ketika dia terjatuh pada dosa-dosanya. Wa talhikuhu alham, dan dia merasa resah dan gelisah hatinya. Hatta yatakhallasa minha bitaubatin wa istighfarin, maka dia akan selalu berusaha untuk bertaubat, maka dia akan berusaha untuk membersihkan dengan banyak taubat dan istighfar. Au hasanatin jalilatin, atau dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang tinggi. Tamhu athar hadhihi sayyi'ah, yang bisa menghapus efek dari kejelekan ini. Kita semua sadar tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja, sudah banyak terjatuh dalam dosa dan maksiat. Mudah-mudahan taklim kita ini juga sebagai amal saleh, amal kebaikan yang bisa mengampuni, membersihkan dari dosa-dosa kita. Dan mari kita berusaha mensifati diri kita menjadi sifat orang mukmin, yaitu apa? Merasa setiap melakukan dosa itu seperti gunung di atas kepala. Jangan seperti orang munafik begitu meremehkan dosa-dosa itu. Semoga Allah SWT mengurniakan ilmu yang bermanfaat pada diri kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.